Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah internet. Sebagai pengguna yang baik, kita juga harus mengetahui sejarah singkat internet dan perkembangannya hingga bisa dinikmati dengan mudah seperti sekarang. Pada tahun 1969, Departemen Amerika atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. ARPANET sendiri adalah program riset DARPA yang sudah dapat menghubungkan lebih dari 10 komputer. Keberhasilan ini membuat mereka bisa berkomunikasi dan membuat jaringan. Sebenarnya, pada tujuan awal pembuatan internet oleh DARPA adalah proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat ketika terjadi serangan-serangan nuklir. Pada awal ditemukannya, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Kemudian mereka membuat suatu jaringan terpadu dan diperkenalkan ke publik pada bulan Oktober 1972. Tidak lama setelah itu, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di daerah dan universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah atau universitas yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut, membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET berfokus di bidang non-militer secara eksternal pada daerah, universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET lebih berfokus di bidang militer secara internal. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan tersebut digabung kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut, disederhanakan kembali agar mudah dikenal, yaitu internet. Dalam catatan sejarah singkat perkembangan internet, terdapat kejadian yang saya bahas dalam subbab runtutan sejarah internet. Pada tahun 1960-an, terjadi peristiwa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pembuatan sistem jaringan ARPANET yang nantinya menjadi cikal bakal dari terbentuknya internet oleh Departemen Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA. Kurang lebih 2 dekade kemudian, internet mulai digunakan meskipun masih terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus dan universitas di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, protokol TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum. TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol pada komputer yang saling terhubung satu sama lain memiliki fungsi sebagai kendali protokol utama. Hal ini untuk identitas dari masing-masing komputer. Pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Domain name menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. National Science Foundation Network atau NSF-Net dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET pada tahun 1986. Beberapa jaringan internet di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-Net. Kemudian, ARPANET dibubarkan pada tahun 1990, akan tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Kemudian pada tahun 1994,
internet mulai digunakan di Indonesia. Sejarah internet masuk ke Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangannya, kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Adi Sumarto, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ana W. Purbo merupakan beberapa nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia pada tahun 1992 sampai 1994. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Pada tahun 1986, inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia mulai muncul. Salah satunya datang dari kegiatan di Amati Radio, khususnya di Amati Radio Club atau ARC ITB. Bermodalkan pesawat milik Haria Sudira Pratna dengan komputer merek Apple milik Ono W. Purbo, sekitar belasan anak muda ITB seperti Haria Sudipratma, J. Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta bersama Ono W. Purbo berguru pada senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos di band 40M. Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Teknologi paket radio TCP/IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban network di tahun 1992 sampai 1994. Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPR-Net atau Amatir Paket Radio Network yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44132. Sejak tahun 2000, AMPR-Net Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Koordinasi dan aktivitas mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota Orari dan dikoordinasi melalui mailing list Orari, seperti orarinews@yahoo.groups.com. Di tahun 1986 sampai 1987, yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Penyedia internet di era 1994 ada dua, yaitu Internet Service Provider atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah Ipteknet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet, waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Beberapa tahun kemudian, mulai muncullah warung internet.
Yang jelas, tidak diketahui siapa yang pertama kali memulai menyediakan layanan warung internet ini di Indonesia. Tapi, terlihat pada tahun aktifnya sekitar tahun 1996 sampai 1998-an. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini, sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 1997 sampai 1998, awalnya para pioner yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau warin. Tapi akhirnya sebutannya warnet lah yang sering digunakan oleh masyarakat. Sampai pada 25 Mei tahun 2000, dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdiah. Namun, karena dinilai kurang transparan oleh para aktivis, pada tahun 2001, ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michael Sunggiardi, dan Abdullah Koro. Ketua umum yang lama yaitu Rudi Rusdiah mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW Komitel atau APW bersama Abdullah Koro, Dr. Nasbil Idris, Hani Sumakul, dan Adlin Syah. APW bersifat komersial, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja. Nah, sekarang kita bahas tentang manfaat internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasi tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu pertama, internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Yang kedua, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Yang ketiga, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Yang keempat, informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Yang terakhir, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Sekian bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.